Hai semuanya, aku Trigus. Pada malam kali ini, aku akan memberikan contoh perubahan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi di papan tulis ada tiga bentuk faktor sama berdampak. Gurita menyuruh 9E untuk fokus ke bentuknya. Nah, bentuk yang pertama itu ada lambat. Nah, proses lambat itu apa sih? Proses di mana proses eh, sebuah proses yang waktu lama. Dia itu intensitasnya itu lama sampai yang bertahun-tahun. Nah, aku buat contohnya itu eh, pola pikir jenjang tinggi. Nah, pas aku kelas 6 aku tuh nggak ada sama sekali kepikiran untuk lanjut kemana. Padahal aku udah ada impian. Tapi setelah kelas 8 dan kelas 9 aku sudah mengetahui aku harus masuk kemana. Aku sudah memilih SMA mana, kuliah mana yang harus aku masuki untuk meraih mimpiku. Aku pilih itu kenapa? Karena bagi aku pola pikirku itu berpikir selama bertahun-tahun. Karena dari kelas 6 kan aku nggak ada. Nah itu bertahap sampai kelas 8, kelas 9. Sehingga muncullah per pola pikir itu. Yang kedua itu cepat. Cepat ini sama aja kayak tadi. Cuman dia jangka waktunya lebih cepat. Kalau tadi bertahun-tahun, kalau ini bisa jadi bulan, minggu, seminggu, hari bisa jadi. Nah, aku contohkan sebagai aku marah sama adik aku. Aku tuh nyuruh adik aku untuk ngambil sesuatu. Tapi adik aku itu nggak mau ngambil kan, sedangkan dia nyuruh aku tuh aku langsung ngambil. Nah, aku di situ marah, marah terus dia tuh kayak langsung mengambil karena aku marah. Selang 1 jam aku merasa bersalah, aku sadar kalau misalnya, oh aku kayaknya udah keterlaluan, soalnya jangan marah, cuma negur aja gitu. Nggak sampai aku harus marah lah. Nah, jadi aku langsung minta maaf sama adik aku langsung maafin. Menurut aku itu termasuk pola pikir yang cepat karena aku langsung belum ada gak sampai bertahun-tahun aku bisa mengingat kesalahan aku, pola pikir aku udah aku ubah. Oh kayaknya aku nggak, jangan kayak gitu lain kali. Itu menurutku eh, contoh yang tepat. Nah, yang ketiga itu ada besar. Nah, besar ini aku contohkan sebagai COVID-19 kemarin, membuat kita pelajar jadi di rumah, daring daring, jadi mengerjakan pun secara online, menjelaskan guru pun secara online atau enggak melalui video. Nah, hal tersebut memberikan dampak besar kepada semua orang. Nah, oh iya, aku lupa ngasih tahu kalau contoh kehidupan sehari-hari pola pikir besar ini dia itu berdampak pada orang lain, sedangkan yang kecil itu berdampak pada kita sendiri. Nah, berdampak pada orang lain ini COVID tadi. COVID tadi berdampak pada pekerjaan jadi susah, sistem mengajar pun jadi susah, dia harus melalui online. Nah, lanjut yang keempat ada kecil tadi, pola pikir yang kecil. Nah, eh, pola pikir apa ya, kalau yang kecil ini tadi merugikan diri kita sendiri, nggak ke semua orang. Tadi kan kalau besar itu ke semua orang, nah ini kita sendiri doang. Kalau kita sendiri ini aku ceritakan kehidupan aku yang aku malu bertanya. Nah, jadi disuruh guru untuk mengerjakan tugas, aku bingung, aku nggak mau nanya, aku malu, aku tidak berani. Aku juga nanya ke kawan, katanya nggak tahu. Dan akhirnya pas kawan ngumpul, teman ngumpul, aku tidak ngumpul. Aku tuh jadi baru mau mulai. Dan aku sadar di situ pola pikirku terbuka. Oh, aku seharusnya harus menghilangkan eh, tindakan aku yang tidak berani ini. Aku harus berani dalam bertanya. Karena hal itu membuat dampak bagiku. Aku jadi terlambat ngumpul tugas, bisa jadi nilaiku dikurangin karena aku terlambat, tidak sesuai waktu, ya tidak aku tidak mengerti, itu semua berdampak pada aku. Jadi aku memunculkan pola pikir, oh aku harus berubah, aku harus berani untuk mengemukakan penasaran
penasaran aku supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Yang ketiga, yang kelima tadi, 5 itu tentang tidak dikehendaki di dikehendaki belum tentu tidak direncanakan. Nah, eh tidak dikehendaki belum tentu tidak direncanakan. Aku buat contoh dikehendaki tapi tidak direncanakan. Nah, jadi aku pergi ke Alfamart. Aku sebelum pergi ke Alfamart, aku itu bikin list apa aja yang mau aku beli. Beras, minyak, udah aku bikin. Terus sesampainya di sana aku lewat lorong es krim dan aku langsung pengen, iya aku pengen es krim gitu. Tapi aku tidak ada merencanakannya dari rumah dan tidak ada di list itu adanya es krim. Kayaknya aku harus makan es krim. Enggak. Itu tuh cuman aku kendaki, aku mau, tapi tidak ada kurencanakan dari rumah. Jadi itu menurut aku itu contoh di kehidupan aku tidak dikehendaki tapi tidak direncanakan. Nah, lanjut contoh yang direncanakan tapi, tapi tidak dikehendaki. Misalnya aku sebelum berangkat sekolah merencanakan supaya aku jajannya itu sehat-sehat seperti tidak makan gorengan, ciki-ciki atau es. Rupanya di sekolah aku malah beli itu, malah beli es, beli ciki-ciki, beli gorengan dan aku sadar di situ, kok nggak aku jalani padahal aku udah berencana tadi udah berencana supaya tidak membeli ini dan akhirnya karena aku tidak kehendaki tidak ada niat aku gitu, tidak setuju, jadi tidak terlaksanakanlah rencana aku tadi. Oke, lanjut poin yang terakhir itu, eee, struktur atau proses perubahan. Proses perubahannya itu aku buat, media sosial. Jadi yang media sosial itu yang awalnya aku dan temanku itu jika mau main bersama, cuma sekedar berinteraksi itu cuma di sekolah kayak, "Nanti kita mainnya jam segini," gitu. Sekarang karena semakin berkembangnya zaman, munculnya teknologi yang namanya handphone ya. Kami pas sama-sama punya, aku jadi gampang menghubungi dia. Aku jadi tinggal chat di WA, "Ayo kita main." Nah, dia tinggal jawab. Jadi aku mengikuti arus perkembangan teknologi. Nah, kalau strukturnya aku contohkan sebagai contohnya aku ya pindah sekolah karena urusan orang tua. Nah, kita pastinya dapat teman baru, guru baru, sekolah baru, pokoknya seragam baru, lingkungan baru. Itu adalah contoh dari struktur. Sekian dari aku. Mohon maaf jika aku salah kata. Maafkan aku jika kata-kataku tidak dimengerti. Terima kasih.